Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran IPA SD yang beranggotakan Saya Lydia Gita Utami dengan NPM 2413053040. saya Ika Zakia dengan NPM 2413053050. Saya dengan Arya Diansah dengan NPM 2413053069. Saya Sofira Dinur Fadila dengan NPM 2413053043. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat alat peraga yang berkaitan dengan materi sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Selamat menyaksikan! Di sini kami akan mempraktikkan untuk bunyi yang merambat melalui benda padat. Yang pertama, disiapkan dulu untuk kaleng. Sini ada 2 buah kaleng dan juga 1 tas tali yang telah dibuat. Untuk cara penggunaannya, yang pertama itu satu siswa memegang 1 kaleng dan 1 siswa lainnya juga memegang. Nah, kemudian kedua kaleng ini direnggangkan, ya, sampai talinya itu tegang. Kemudian di sini 1 siswa berbicara dan 1 siswa yang lainnya mendengarkan. Ya, saya mendengar suara Anda. Jadi, jika kaleng ini direnggangkan, tegang seperti ini untuk talinya, maka suara akan terdengar jelas. Kemudian, jika tali ini dikendurkan, maka suaranya akan... Ya, saya tidak mendengar suaramu karena talinya direnggangkan. Baik. Jadi, jika tali dikendurkan, maka suara tidak akan terdengar jelas. Jadi, ini membuktikan ya, untuk contoh dari bunyi yang merambat melalui benda padat, melalui kaleng dan juga tali. Nah, selanjutnya ada alat peraga mengenai sifat-sifat bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, di sini pada siapkan alat peraga karton yang sudah digulung seperti ini. Cara penggunaannya, untuk satu orang di sisi pertama karton itu meletakkan telinganya ke lubang karton sisi pertama. Kemudian orang di sisi kedua meletakkan berbicara langsung di corong karton sebelah sisi kedua. Kemudian orang yang berada di sisi satu mendengarkan suara yang dibicarakan. Cara penggunaannya seperti ini. Terdengar. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Di sini kami akan mempraktikkan alat peraga, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Di sini telah disiapkan sebuah mangkok yang berisi air dan juga corong. Yang selanjutnya itu cara penggunaannya. Yang pertama, letakkan corong di permukaan air seperti ini. Yang kedua, dekatkan telinga ke corong. Yang ketiga, minta teman untuk mengetuk sisi baskom dengan batu. Lalu dengarkan bunyinya. Jadi itulah tadi alat peraga yang memperagakan mengenai bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair, yaitu melalui air dan juga corong. Baik, untuk cara penggunaan alat peraga sifat-sifat bunyi diserap dan dipantulkan, kita siapkan kotak yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian siapkan pula handphone sebagai sumber bunyi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam lubang pada kotak yang sudah disediakan. Sini ada kotak silent box dan juga gaung box. Langsung saja putar musik. Putar musik yang ada di handphone. Kemudian kita akan bandingkan nih dari kedua kotak di sini, yang silent box dan juga gaung box. Yang pertama kita akan putar musik di bagian kotak yang gaung box. Gaung box itu yang dipantulkan, yang berlapis oleh triplek. Ini.
Kemudian dengarkan suara yang keluar dari dari masing-masing kotak. Bandingkan apakah ada perbedaan di antara dua kotak tersebut. Nah, setelah kita bandingkan dan melakukan percobaan dari kotak silent box dan juga gold box, yang silent box ini kotak tertutup dan juga berlapis spon. Nah, suara ini terdengar lebih pelan karena gelombang bunyinya itu diserap oleh bahan lunak yang ada di dalamnya, yaitu spon. Kemudian untuk yang gaung box ini berlapis bahan keras, Yakni yaitu triplek. Nah, suara itu bunyinya itu terdengar lebih keras dan juga bergema karena gelombang bunyi yang dipantulkan itu ada permukaan keras, yaitu tripleknya. Bunyinya dia dipantulkan. Ya, yang tadi ini diserap karena ada bahan lunak, spon, dan juga ini yang gaung box dia dipantulkan karena ada bahan keras, yaitu triplek.